Dan throttle bodinya bukan main-main boy, full injektor. Spek goib tenan nggak tuh? Ataka 42 mm, 1 mili. Untuk ukurannya perbandingannya ya seperti ini, beda jauh banget dengan yang standarnya boy. Bagian permesinan Ataka ini memang nggak diragukan lagi boy. Di sini halo boy, berjumpa lagi dengan saya Andy Frans sebagai Sehat boy. Gimana kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya boy. Amin. Oke boy, konten kali ini lanjutan dari konten kemarin, yakni kita akan unboxing paket power up spesial spek dana pelajar boy. Kemarin kan kita sudah unboxing sana, ada bagian blok, seher, kemudian ada bagian pendingin yang anti overheating, dan kali ini spesial lagi. Nah, kalau kita power up itu sangat penting banget menyesuaikan dengan pembakaran, pengapian, dan juga yang lain-lain agar mendapatkan hasil power yang maksimal boy. Kira-kira part power up apa yang akan kita gunakan ke bahan bakar project kita ke depannya ini? Ya saya sebelum melanjutkan videonya, buat kalian suka dengan dunia Mudik Suara 2 dan sering nonton video channel ini serta belum subscribe, silahkan klik subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar benar-benar dipilih dengan motor-motor keren boy dan modifikasi terjangkau, dana pelajar namun terkonsep boy. Oke boy, waduh banyak kemarin yang kasih masukan dan saran. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan sarannya boy, sehingga untuk project kita aku makin pede, makin percaya diri boy, supaya hasilnya nanti bisa lebih jos tentunya boy. Nah kemarin kan kita sudah unboxing yang pakai bagian blok silinder. Buat belum nonton videonya, tonton video di atas ini. Itu ada khusus untuk perhitungannya, kelebihannya, serta ya apa yang membuat aku suka memilih blok itu boy. Kita sudah hitungkan secara sistematis, bukan cuma asumsi doang boy. Kemudian ada paketan ini, ada juga untuk superhead atau kopnya yang diklaim ini memang lebih bagus dibandingkan dengan blok kop portingan, yakni yang berbahan logam boy. Pokoknya ini juga rekomendasi tentunya. Dan kali ini boy, sesuai judul dan thumbnailnya, karena ada gambarnya tadi throttle body ya. Kalau menyangkut pembakaran itu ya jelas nggak lari dari throttle body, kemudian TPS dan lain-lain. Tanpa perlu basa-basi, langsung saja yuk kita eksekusi unboxing boy. Kalian mau beli ini, linknya tak cantumkan di deskripsi. Lagi-lagi produk terbaru di Indonesia, dan ini produknya sudah dari Malaysia sana boy, cuma masih baru meluncur di Indonesia boy ya. Nah buat kalian yang para pencinta modifikasi motor boy, tentunya itu sudah nggak asing dengan istilah kata power up. Jadi power up memiliki makna untuk mendapatkan hasil power mesin yang maksimal dengan penggantian blok seher yang lumayan gede dan besar boy. Oh di sini ya kecil-kecil ya, salah unboxing aku boy. Gak biasanya aku salah unboxing ini yang kecil kita skip dulu, nanti tak sepilkan yang gede boy. Kita mulai dari ini dulu boy, yang besar aja. Jadi sekali lagi buat kalian yang suka dengan dunia permesinan yang masih awam, aku sarankan kepada kalian, walaupun kalian nonton video di channel ini, usahakan kalian konsultasi dengan mekaniknya sebelum beli partnya, supaya bisa menyesuaikan dengan motor kalian, kebutuhan mesin kalian, dan karakter mesin kalian boy. Karena kalau power up itu tidak bisa untuk sembarangan ya. Itu ada perhitungannya boy, menyesuaikan dengan kebutuhannya. Motornya pengen buat balap, buat touring, buat harian, dan lain-lain boy. Oke, 1, 2. Buat kalian mungkin yang baru nonton, bang kok ada 2 bang? Nah kan kita kedepannya projectnya itu atau enggak 2 silinder, 1 silinder boy. Jadi harus ada 2 dong, supaya sip gitu ya. Jadi yang pertama di sini ada sebuah throttle body boy, dan throttle bodinya bukan main-main boy. Di sini kita pakai yang double injector throttle body boy, produk Ataka tentunya. Ini kalian bisa lihat ada tulisannya Ataka double injector throttle body, dan di sini tidak ada untuk ukurannya boy. Kirain ada ukurannya ya. Ini kemarin ukurannya berapa? Oh, ada ukurannya boy. Di sini kita pesan yang 42 mm. Throttle body LT150Y15ZR. Nah, ini juga rekomendasi buat motor fiction tentunya boy. Karena fiction itu ya keluarga Yamaha, mesinnya bisa PNP dengan motor apa aja yang berbau dengan MX King boy. Selanjutnya untuk upgrade mesin boy, kalau untuk injeksi throttle body ini nggak harus kalian beli yang aftermarket, kalian bisa pakai spek motor kalian tapi di porting. Nah kalau untuk portingan throttle body itu teknik pemilihannya bisa menyesuaikan dengan ukuran klep dan pistonnya boy. Kalau untuk misalnya kemarin yang tahun lalu kita fokus ke Aqua Racing, itu kan cuma menggunakan seher 62 ya, jadi throttle bodinya kita pakai yang standar dan di porting menyesuaikan dengan ukuran klep serta pistonnya, sehingga hasilnya masih worth it boy. Cuma kali ini kan untuk bagian apa namanya ini boy, mesinnya itu sehernya sudah lumayan gede. Iya ya, buat kalian belum nonton yang tak sepil, taruh di sini aja ya ini. Nah ini ya
Ini pistonnya dipajang aja lah di sebelah ini. Bloknya boy. Ih, pistonnya ini biar ganteng taruh sini aja. Nah, ini pistonnya toh. Piston 73. Loh, toh. Ganteng pol boy. Ini kelebihan dan kekurangannya sudah tak spilkan di konten yang sebelumnya boy. Kemudian bloknya juga kita lepas, kita taruh juga di sini. Supaya ganteng juga boy. Nah, toh. Nah, supaya paket bore up yang kita beli-beli kemarin itu yang belum nonton videonya ya bisa tahu gitulah ya. Kerdusnya taruh di sini lagi. Nah, oke, di sini untuk bloknya kalian bisa lihat kan ini untuk spesifikasi lebih detail tonton ada di konten sebelumnya boy. Intinya seperti itulah ya, kelebihannya banyak banget. Kemudian overheadnya harus dikeluarkan juga dong supaya fair dan adil dong. Ya toh boy. Ya. Oh. Nah, ini. Oke. Ini juga dilepas sekalian boy. Jadikan pajangan di meja supaya lebih kelihatan estetik boy. Anjay. Oke, ini beres sini. Kemudian ini juga oke, taruh sini boy. Toh? Nah, wes ganteng kan? Sekarang jadi jelasannya lebih enak boy. Oke, sebelumnya tadi sudah sampai di mana boy? Oh ya, pemilihan throttle body boy. Sebelum melakukan pemilihan, aku sarankan kepada kalian itu ya konsultasi lagi-lagi ke mekanik motor kalian gitu. Nah, itu kalau mekanik mau upgrade motor ya akan menyarankan beli pakai throttle body ini dan lain-lain ya. Di sini fungsi throttle body pasti kalian semua sudah tahu kan untuk injeksi boy, yakni sebagai tempat menyalurkan udara ke bagian katup masuknya boy, sekaligus tempat sensor untuk TPS-nya, oke? Atau throttle position sensor TPS, anjay. Oh wow. Throttle body ukuran 42 cukup lumayan gede banget boy. Kalian bisa lihat ini. Wah, itu kemarin Tiger yang JDM karbu 42 sudah gede boy. Ini throttle 42 boy. Anjay, memang. Wow. Gede banget boy. Untuk throttle bodinya boy. Biasanya kan itu pakai yang 30-an lah ya, 36, 38 itu sudah mentok paling gede. Ini pakai 42 boy. Wah, spek goib tenan nggak tuh untuk project kedepannya boy. Wow. Jadi untuk throttle body Ataka di sini dosnya speknya seperti tadi. Untuk review detailnya boy. Nah, ini toh. Oke, pertama tadi aku sempat bilang kan sebagai tempat sirkulasi udara ataupun masuknya udara ke tempat pembakaran sekaligus tempat pengaturan TPS ataupun throttle valve-nya. Jadi throttle valve itu yang ini berbentuk koin dan TPS-nya di sini untuk sensornya boy. Kemudian untuk injektornya di sini ada dua ya injektornya boy. Nah, ini karena tulisannya tadi double injektor, otomatis injektornya di sini ada dua dong boy. Nah, ini satu di atas ini, yang kedua ada di mana? Oh, ini boy, tapi ini ditutup ya. Buat yang berpengalaman pakai throttle body double, masukkan di kolom komentar. Ini masih bingung ini kedepannya gimana ini boy. Harus ada PR yang lebih jeli lagi ini boy. Kemudian untuk bagian lainnya sudah komplit, dapat bracket tempat labrang gasnya. Kemudian sudah dapat dengan tuas untuk throttle katupnya, ini throttle valve-nya. Nah, ini sudah dapat tuas. Kemudian di sini sudah dapat dengan satu bracket ke bloknya atau ke superheadnya. Di sini juga terbuat dari bahan aluminium boy. Jadi untuk satu set throttle body ini paket isiannya seperti ini, komplit. Cuma minusnya ya ini belum dapat sensor TPS-nya dan juga belum dapat untuk injektornya boy. Untuk yang lainnya sudah nggak dapat lagi, cuma dapat per pak. Nah, ini sudah dapat paket per paknya. Untuk bautnya beli sendiri. Dan di sini ada logonya boy, logo Ataka 42 mm boy. Wah, kayaknya sih kegedean ya. 42 beneran atau enggak sih? 42 beneran boy, ini 41 karena agak miring dikit ya. Jadi di sini bener ukuran 42 sesuai dengan deskripsi yang kita pesan dan juga sesuai dengan kondisi barangnya boy. Yang satunya juga sama di sini untuk throttle body ukuran 42 pula. Di sini Ataka 42 mm dan set komplit tuas gas untuk throttle valve juga oke. Di sini tempat kedudukan sensor TPS-nya juga oke. Ini waduh, ini warna gold, ini apa ya boy? Settingan angin-anginnya ya ini ya untuk yang gold. Yang setuju ini settingan anginnya atau bukan? Yang tahu spill di kolom komentar. Jangan di sini bisa longgar, bisa sepan. Biasanya settingan udara di sini tuh pakai obeng. Kalau untuk throttle body standar Vixen ataupun MX King ini sudah pakai tuas warna gold seperti ini boy. Oke, jadi bisa setting menyesuaikan dengan kebutuhan untuk pembakarannya nanti boy. Buat kalian yang misalnya mau ganti throttle body untuk Ataka ini ada tersedia berbagai ukuran ya. Aku lihat kemarin ada yang mulai dari 20-an sampai 30 dan ini yang 42 kalau nggak salah yang paling gede gitu boy ya. Throttle body 42. Nah, kalau misalnya kalian motornya mau diganti yang ukuran ini, motor standar, jangan boy, nanti malah ngempos. Bahan bakar yang masuk terlalu banyak dan juga udaranya terlalu banyak, nggak sesuai dengan pembakaran ukuran
bloknya boy. Jadi kalau mau pilih throttle body sesuaikan dengan ukuran blok piston, ukuran kompresi, dan ukuran bahan bakarnya boy. Karena kalau untuk standar itu kalian bisa ganti dengan maksimal naik 2-3 mili untuk throttle bodinya, itu bisa dongkrak tenaga. Tapi ya itu kembali lagi, walaupun lebih efektif jelas pengaruh borosnya tetap ada boy. Oke, untuk throttle bodinya ya seperti ini, cukup lumayan mewah boy. Untuk Ataka harga juga terjangkau. Untuk minat beli, linknya ada di deskripsi boy. Nah, kelebihan Ataka ini boy, yang satu pertama untuk bagian finishing, untuk inlet in-nya kalian bisa lihat ini. Nah, ini intake-nya, di intake in itu sangat rapi banget. Dan ukuran intake in-nya di sini kalian bisa lihat boy. Nah, ini di 40-an ya, 40,1 mili. Intake-nya cukup lumayan rapi, bukan cukup lumayan, memang sangat rapi banget. Kemudian untuk ini juga rapi, halus. Kemudian untuk portingannya juga di sini sangat rapi dan halus banget, boy. Kemudian untuk yang satunya juga sama, sangat rapi, halus banget, bahkan tidak ada cacat. Dengan harga seperti itu, kualitas seperti ini ya sangat rekomendasi dan worth it banget, boy. PPR untuk bagian pembakaran spek Hoi Brana Pelajar ini, boy, ini wajib kalian beli lagi. 1, 2, 3, yakni yang pertama di sini ada sensor TPS racing. Jadi sensor TPS racing di sini by Ataka untuk MXing ya, Y15ZR. Di sini throttle position sensor atau TPS by Ataka boy. Ini kelebihannya yang pertama boy, dia lebih sensitif. Dari hasil sensor ini kan untuk membaca pergerakan ini ya, throttle bodinya ataupun katupnya ini, membuka dan menutupnya. Nah, karena lebih sensitif, otomatis lebih responsif kepada mesin boy. Tapi aku sarankan ganti ECU, pakai ECU racing supaya bisa membacanya lebih bagus dan sat-sat gitu boy. Nah, untuk sensor TPS racing by Ataka kayak gini dia boy. Warnanya di sini biru dan di sini ada tulisan logo Ataka-nya juga. Kemudian untuk bagian komponen dalamnya jelas otomatis beda. Untuk soketnya ya PNP untuk MX King dan untuk pemasangannya juga PNP boy. Ini bisa dipasangkan ke throttle body motor standar. Cuma aku sarankan kalau throttle body kalian masih standar gak usah boy. Daripada buang-buang uang beli ini, mending pakai sensor TPS yang biasa. Itu yang aku racing kemarin sudah di bore up ya, pakai CR62. Itu juga cukup lumayan worth it dan responsif kalau misalnya pakai sensor TPS standar boy. Ini kayak gini untuk sensor TPS-nya nanti dipasang. Nah, karena kita nggak dapat baut, otomatis nanti bautnya di sini harus beli sendiri untuk baut ke sensor TPS-nya. Jadi untuk fungsinya ini kelebihannya yakni seperti aku bilang tadi, dia lebih sensitif sehingga menghasilkan energi listrik yang lebih responsif ke ECU, sehingga sangat cocok buat kalian yang motornya dibuat harian, karena harian itu rata-rata kebanyakan stop and go ya, berhenti dan jalan. Beda dengan karbu ya, kalau karbu kan cuma responsifnya di bagian gas spontan, sedangkan kalau untuk throttle body injeksi seperti ini itu spontanitas dan responsifnya tergantung dari sensornya ini boy, karena dia membaca untuk berapa sih tekanan bahan bakar atau tekanan bensin yang akan dibutuhkan oleh suplai mesin tersebut. Oke, untuk sensor TPS-nya seperti ini. Kemudian di sini ada injektornya boy. Untuk injektor di sini juga sama boy, aku pesen untuk Ataka. Jadi untuk sensor kok sensor lagi apa? Injektornya kalian bisa lihat di sini nggak ada tulisan ya. Cuma aku pesennya ini yang 12 hole untuk yang 250 cc lebih tepatnya boy. Gimana cara bukanya boy? Di sini tertulis ya logo Ataka, ini original Ataka. Jadi ada injektornya sini paten ya. Kemudian dapat stiker juga boy, dapat stiker Ataka Racing. Paten juga barang ini boy, bagus banget gitu ya. Dapat komplit seperti aku bilang kemarin. Untuk bagian permesinan Ataka ini memang nggak diragukan lagi boy. Di sini untuk injektornya kita pakai yang 12 hole. Nah, di sini ada yang 12 lubang. Jadi 12 hole ini untuk 250 cc. Nah, untuk injektor di sini kalian wajib ganti kalau misalnya mesin kalian sudah diganti ukuran pistonnya, dan juga kalau masih pakai standar ya nggak usah ganti ini boy. Kalau mau pakai throttle body racing, kalian cukup beli pakai aja injektor standar dan TPS standar boy. Oke, aku sarankan kalau kalian mau ganti injektor ini, ECU-nya juga sudah harus ganti. Kalau ECU racing kan bisa disetting ya, jumlah bahan bakarnya berapa, menyesuaikan dengan kompresi dan juga yang dibutuhkan oleh mesin saat proses pembakaran gitu boy. Misalnya standar itu dia nggak sampai di 12 lubang, dan ukurannya juga kalian bisa lihat ini memang kecil, bintik-bintik banget. Dia kayak gini lah nantinya. Nah ini. Kemudian kalau kepasang ke bloknya, ke klepnya dia seperti ini boy. Loh, lah kok kengken nih boy? Jangan-jangan kita salah beli boy. Boy, bener. Ada perpaknya, tinggal pasang plug kayak gini. Kalau mau dibuat miring juga kayak gini bisa. Nah, untuk superheadnya bautnya memang ada 4 kakinya ya, tinggal pilih menyesuaikan boy. Tapi otomatis normalnya nanti seperti inilah ya. Oke, untuk normalnya nanti kayak gini. Ini satu, kemudian yang satunya juga menyusul ke throttle body yang satunya boy. Beres kan untuk pembakarannya boy. Supaya lebih menunjang, hasilnya lebih efisien, mesin juga lebih powerful, kemudian lebih efektif. Ini boy, yang paling penting boy, yakni ini.
pada bagian full pump. Full pump ini sangat penting banget buat kalian yang mau upgrade motor, khususnya ke motor spek yang sudah di atas dari 200 cc ataupun di atas dari 185 cc boy. Kalau untuk Vixion kemarin walaupun masih pakai full pump standar itu masih mumpuni boy. Cuma kali ini aku pengen mendapatkan hasil yang lebih maksimal supaya karakteristik mesinnya itu lebih dapat boy. Selain tarikannya lebih enak, lebih responsif, pun ECU-nya nanti dibuat boros, kalau ininya nggak mendukung itu ya cukup berabe pula. Full pump racing di sini tidak ada tulisannya untuk Ataka ya, cuma di sini ya lagi-lagi dari Malaysia, ini mereknya King Drag. Karena kalau untuk Ataka belum ada di toko itu, aku cari yang adanya cuma yang King Drag ini. Dan untuk full pump di sini King Drag ya cukup lumayan worth it sih kalau menurut aku pribadi, karena juga sama-sama dari Malaysia boy. Untuk tampilannya kayak gimana kita lihat, di sini tidak ada keterangan ya ini yang berapa bar. Nah, untuk standar MX King itu tekanannya di kisaran 36,3 PSI atau setara dengan 2,5 bar. Di sini kita ganti yang lebih tinggi boy tekanannya boy. Pakai yang 4 bar atau enggak 4,5 bar ini. Aku lupa lebih tepatnya berapa, nanti coba tak cek dulu. Kita lihat di dalamnya siapa tahu ada gitu ya. Nah, kita coba buka perlahan boy. Oke, di sini sudah paket ya, dapat boy. Paten pula ini, dapat sudah dengan pampersnya boy, dapat pelampungnya, kemudian dinamonya lebih gede dibandingkan dinamo MX King yang standar boy. Ini dia boy, untuk dinamonya kalian bisa lihat ya, ini pampersnya sih sama ya ukurannya ya, cuma bedanya ini lebih putih boy, lebih good looking ya, karena ini sudah jamuran boy, welek bobrok boy. Ini untuk dinamonya kalian bisa lihat, ini yang dinamo tekanan 36,3 PSI atau setara dengan 2,5 bar. Ini dinamo MX King standar. Kemudian ini dinamo yang King Drag boy. Wah, jauh banget kan boy, bagaikan langit dan bumi boy. Dan ini tadi sudah tak cek, ini untuk tekanannya 4 bar ya, 4,0. Jadi kalian bisa lihat, nah kayak gini. Nah itu kalau 4,0 bar ya otomatis di 58 PSI untuk tekanannya boy. Wah, otomatis 155% lebih kuat ini boy untuk tekanan bensinnya boy. Jadi untuk tekanan yang dari full pump ini boy sangat pengaruh banget ke pengkabutan di ini injektornya. Jadi semakin tinggi tekanan, semakin kecil lubangnya, otomatis kabut yang dihasilkan semakin banyak dan semakin bagus boy, semakin halus, pembakarannya lebih efisien dan efektif, sehingga performa mesin dapat lebih jos boy. Tentunya nanti ya otomatis semoga untuk settingannya tidak terlalu susah, takutnya nanti kan keiritan boy, kurang bahan bakar, kurang supply, itu biasanya brebet. Kalau yang ini semoga lebih enak, nanti agak keborosan daripada terlalu irit boy ya, menyesuaikan dengan kompresi dan bakar yang akan digunakan ke depannya boy. Oke, jadi untuk ini full pumpnya kelebihannya yang pertama ya, satu, tekanannya lebih besar, pengkabutan lebih oke, sehingga menghasilkan bahan bakar yang lebih berkabut boy, jadi lebih efisien. Kemudian kelemahannya ini boy cuma satu boy, kalian harus rogoh kantong lagi uang lagi untuk beli full pump ini. Kalau untuk sekarang yang harga terbaru itu untuk Ataka ya, linknya tak cantumkan deskripsi. Ini kan aku King Drag ya, cuma yang sekarang yang Ataka yang terbaru sudah ada, tak cantumkan linknya di deskripsi, tapi nggak ada yang 4 bar kalau nggak salah boy. Namun kalau motor kalian misalnya Vixion ingin membesarkan apa namanya full pump ini tekanannya boy, gampang banget boy. Kalau motor kalian Vixion out apalagi, kalian tinggal ganti beli full pump copotan R25, linknya di deskripsi juga. Jadi copotan R25 itu full pumpnya lebih jos. Nah, walaupun motor kalian standar, kalau ganti throttle body, ganti full pump ini boy, hasilnya juga untuk tarikannya tentunya akan berbeda nantinya boy. Nggak percaya, kalian bisa coba aja sendiri. Jadi untuk full pumpnya ya seperti ini, paket komplit sekaligus dengan pelampungnya. Kemudian untuk soket juga oke, komplit, kabel-kabel juga komplit semuanya. Untuk ukurannya, perbandingannya ya seperti ini, beda jauh banget dengan yang standarnya boy. Jadi kesimpulannya, full pump racing ini boy memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengkabutan pembakaran di dalam ruang bakar untuk meningkatkan performa mesin gitu boy. Dan satu lagi, kalau misalnya motor kalian masih spek standaran mau ganti full pump ini juga bisa, buat kalian juga rekomendasi. Cuma ya itu kalian sesuaikan dengan kebutuhan motor kalian. Kalau misalnya motor kalian sudah bore up, sarankan pakai full pumpnya yang menyesuaikan dengan ukuran throttle bodinya, kemudian dengan injektornya. Inilah bagusnya injektor racing Ataka memiliki fungsi sesuai dengan kebutuhan motor kalian. Ada berbagai pilihan tipenya gitu boy. Jadi sekarang sudah paham tipis-tipis kan boy untuk paketan upgrade bagian bahan bakar ke motor yang spek goib dana pelajar boy. Yang paling penting ya aku bilang tadi, sensor TPS nya ini kalau kalian mau ngejar
lebih responsif, ya ini solusinya. Kalian bisa ganti sensor TPS-nya ini. Tapi kalau motornya masih spek 250 ke bawah, ya bisa pakai standar, sebenarnya cuma kurang responsif aja. Dan ini kalian wajib ganti kalau misalnya mesinnya sudah di-upgrade bagian tengahnya, boy. Untuk total body, ya kalian bisa buat harian. Ini aku masih bingung sih, mau buat 1 atau 2, boy. Ini yang tahu, boy, silahkan spill di kolom komentar. Untuk injektor double ini nanti apakah kita harus cangkok kabelnya ini dibuat 2, kemudian selangnya dicangkok, atau kayak gimana? Yang sudah berpengalaman sepuh, tolong infonya kalau pakai throttle body injektor double ini kayak gimana, boy. Soalnya aku sendiri baru nemuin ini gitu. Biasanya kayak gini itu ada di motor-motor Thailand. Kalau di Indonesia aku masih ya belum terlalu banyak mungkin yang pakai ya. Jadi yang tahu spill di kolom komentar supaya bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang lainnya gitu, boy. Inti kesimpulannya, untuk mendapatkan hasil pembakaran yang lebih bagus selain dari kompresi dan juga pemilihan bahan bakar, ini Pertamax ya, misalnya Pertamax turbo lah ya buat harian. Salah satu faktor utama untuk meningkatkan efektivitas yakni dari full pumpnya, memperbesar tekanannya, dan mendapatkan hasil bahan bakar yang cerotnya lebih banyak, lebih kabut, dan lebih besar, sehingga mampu menyesuaikan dengan suplai pembakaran blok silinder ukuran 74 ini, boy. Jadi untuk paketannya ya kurang lebih, kalau kalian minat mau beli, linknya ada di deskripsi, langsung saja cek. Linknya di deskripsi. Tersedia untuk motor-motor lain dari MX King dan Vixen, boy. Untuk paketan injeksi memang agak rumit sih, boy ya, karena semuanya harus serba aftermarket agar mendapatkan hasil yang lebih presisi, boy. Jadi oke, terima kasih kalian sudah nonton video ini sampai selesai, boy. Ini saran dan masukannya ya seperti aku bilang tadi, yang jadi PR untuk pemasangan double injektor gimana, apakah bisa 1 atau 2? Yang sudah berpengalaman mampir di kolom komentar, boy. Next nanti project apa? Apakah harus diganti dengan gigi rasionya ya atau gimana? Silahkan tinggalkan di kolom komentar, boy. Nanti kayak gimana kedepannya saksikan di konten selanjutnya, boy ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya, boy. See you and goodbye.